Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari kelompok 9 Ubes PBO yang bertema edukasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Abdurrahman dengan NPMG 1A 021045. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Raihan M. Rizky dengan NPMG 1A 021083. Perkenalkan, nama saya Wira Ananda Rainakala, NPM G1A 01087. Perkenalkan, nama saya Yulia Pratiwi dengan NPMG 1A 021029. selanjutnya kami akan mendemo game kami yang berjudul Brilliant Quiz dengan tema edukasi yang akan didemokan oleh Wirananda. Oke, ini saya akan menjelaskan demo game ini. Kalau mengklik info itu menunjukkan nama-nama kelompok. Ketua dari kelompok kami adalah Abdurrahman dan anggotanya. Dan kembali. Dan who to play itu untuk menjelaskan cara permainan dari game ini. Tunjuk penggunaan game. Kalau mau menjawab pertanyaan, chat atas, kiri, kanan, dan bawah. Dan jika jawaban benar, itu akan ditambah skor 10 dan waktunya juga bertambah. Jika jawabannya salah, itu akan dikurangin min 5 dari skor. Jika live-nya habis, maka itu game over. Jika waktu habis, maka live-nya juga berkurang 1. Kembali. Dan kita menuju play. Misal game ini quiz suatu bangunan yang dilengkapi dengan alat-alat yang digunakan untuk meragakan posisi dan gerak benda lagi disebut. Kalau kita pencet yang atas itu akan berkurang 1. Berkurang min 5 dan berkurang hati 1. Dan bila kita mengklik bawah, itu akan menambah skor dan menuju level selanjutnya. Dan begitu terus selanjutnya. Dan game selesai. Sekian dari saya menjelaskan demo dari Brilliant Quiz. Baik, terima kasih pada Wira yang telah mendemokan game ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode utama dari game ini tentang bagaimana cara game ini bekerja. Yang pertama di world level. Di sini ada kode utama dari pada level world. Yang pertama tentu saja deklarasi variabel statis yang akan digunakan oleh word lain karena word ini bersifat menyeluruh jadi menggunakan variabel statis. Yang pertama untuk waktu yang menunjukkan waktu, nyawa yang menunjukkan nyawa, skor yang menunjukkan skor. Lalu untuk kode timernya di sini menggunakan fungsi timer yang mengambil 3 parameter yaitu variabel waktu, counter dari hertz, dan counter dari timer. Karena waktu ini yang bersifat persekian detik, maka yang pertama kita harus delay dulu menggunakan GRIFUT delay dengan nilai 60. Kenapa 60? Karena di sini menggunakan milisekund bukan sekon. Jadi 60 ini termasuk 1 detik. Lalu mengambil nilai time dari
dari counter timer, karena ini bersifat real time, maka selalu mengambil nilai terlebih dahulu. Lalu setelah waktu didapatkan, maka waktu dikurang 1. Lalu jika waktu kurang dari 0 dan nyawa lebih dari 0, ini artinya waktunya telah habis dan nyawanya masih ada, maka nyawanya dikurangi 1, yaitu ini menggunakan metode add, lalu mengeluarkan suara skor MP3. Lalu waktu yang tersisa dikurangkan waktu yang ada sebelumnya. Misalnya dia -2, maka waktu sebelumnya dikurang. Jadi 15 dikurang 2, dan sebagainya. Lalu mengembalikan nilai tersebut. Lalu untuk metode game over menggunakan 2 parameter, yaitu variabel nyawa dan time. Di sini karena game over, tentunya nyawanya harus kurang dari 0 dan waktunya kurang dari 0. Ketika ini memenuhi, maka game tersebut akan berakhir yang mengeluarkan suara loss dan mengubah word tersebut menjadi word game over. Lalu untuk tambah skor sendiri menggunakan 3 parameter. Yang pertama boolean jawab, counter timer, dan counter score. Yang pertama tentu saja tadi karena ini bersifat real time, maka kita harus mengambil nilai time terlebih dahulu dan skor agar bersifat real time. Jika jawabannya benar, maka ini akan tereksekusi dan waktu ditambah 5, sedangkan skor ditambah 10 menggunakan metode set value. Sebaliknya, jika salah, maka waktu dikurang 5 dan skor dikurang 5. Selanjutnya, ini akan diaplikasikan di setiap level. Di sini pertama deklarasi untuk counter heart yang menunjukkan nyawa, timer yang menunjukkan timer, dan skor yang menunjukkan skor. Pertama kita, karena ini pertama menentukan variabel di sini menentukan time awal dan nyawa awal dan skor awal. Dan meletaknya pada counter menggunakan metode set value. Lalu untuk setiap levelnya menggunakan metode yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu ini game over yang mengambil parameter variabel nyawa dan time, dan menggunakan metode timer. Setelah timer mengembalikan nilai, maka timer diubah dengan variabel yang telah dikembalikan oleh metode timer tadi. Begitu juga untuk level berikutnya. Selanjutnya di kode utama di aktor terdapat di kelas Field-Gun. Yang pertama, karena ini menggunakan control keyboard, maka ini dipisah satu-satu. Yang pertama untuk keyboard left, yaitu ketika pengguna menahan tombol kiri, maka ini akan dijalankan. Di sini menggunakan 3 parameter. Yang pertama boolean jawab, int level, dan object word. Ketika ini bernilai benar, maka metode set level akan dipanggil. Sedangkan untuk metode set level sendiri menggunakan 3 parameter. Yang pertama boolean jawab, int level, dan word object. Di sini untuk level 1, maka kita akan mengambil metode yang ada di level 1 menggunakan metode ini, lalu memanggil metode tambah skor dengan parameter yang telah dijelaskan tadi yang ada 3, yaitu boolean jawab, terus counter timer, dan counter score. Ini sama. Metode ini digunakan untuk mengambil sebuah variabel maupun metode dalam sebuah word. Karena ini berada dalam aktor, karena aktor tidak dapat
mengakses Word karena berbeda kelas, maka menggunakan metode ini. Setelah metode tambah skor dipanggil, seperti yang dijelaskan tadi, kalau jawabannya benar, maka akan skornya tambah. Kalau salah, berkurang. Lalu ketika sudah dipanggil, maka metode ini juga dipanggil, yaitu remove object, yang menghapus objek tersebut. Jadi ketika dia mengklik atas, maka objek tersebut hilang. Lalu ketika jawabannya benar, ini artinya jawabannya benar, maka lanjut ke level selanjutnya. Maka menggunakan metode setWord dengan parameter objek yang tadi dimasukkan tadi, lalu memulai suara, yaitu benar, dengan format WAV, menggunakan metode playSound. Kalau salah, maka akan mengeluarkan suara salah. Lalu metode tersebut diaplikasikan untuk setiap tombol yang ada di setiap jawaban yang tersedia. Untuk pengaplikasiannya bisa dilihat di sini di level 2. Level 2 di sini tersebut ada 4 objek, yaitu dengan nama L2_A, yaitu yang menunjukkan bulan, dan underscore B menunjukkan asteroid, dan C menunjukkan bumi, sedangkan yang D menunjukkan bintang. Seperti yang dijelaskan tadi, ketika pengguna mengklik keyboard sesuai arah yang ada di sini, maka objek tersebut akan hilang dan akan memanggil metode yang dijelaskan tadi. Karena ini jawabannya sebuah medali yang berukuran lebih kecil daripada planet, namun lebih besar daripada meteoroid, yaitu jawabannya asteroid, maka berarti di B, di C, yaitu letak di kiri. Maka menggunakan 3 parameter, yaitu true. Kalau true, maka dia akan berpindah ke level 3. Yang di tengah menunjukkan level tersebut. Kalau salah, maka akan menjadi false. Sekian penjelasan kode utama dari game Brilliant Quiz. Selanjutnya saya serahkan kepada Raihan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang source code yang ada di dalam subkelas dari kelas Word. Pertama itu ada My Word. Nah, di dalam My Word itu terdapat private void prepare, di mana tempat kita bisa melihat apa saja yang ada di dalam Word My Word. Itu ada play button sebagai tombol untuk melakukan play game. Kemudian ada HTTP button sebagai tombol how to play. Kemudian ada info button sebagai button untuk melihatkan info. Kemudian ada word lain. Kemudian ada word how to play. Di word how to play ini menjelaskan tentang bagaimana cara kita memainkan game. Untuk di dalam word how to play itu sendiri ada tombol untuk kembali. Jika kita menekan tombol kembali, maka kita akan kembali ke My Word. Kemudian ada word nama kelompok. Di word nama kelompok ini berisi tentang penjelasan dari anggota kelompok kami. Dan di dalam word ini juga ada back button, yang dimana jika kita menekan back button akan kembali ke My Word sebelumnya. Kemudian ada word great job. Baiklah, selanjutnya itu ada word great job. Untuk isi word great job sendiri itu ada di private void prepare, di mana berisikan itu ada back button.
di mana jika kita menekan back button, kita akan kembali ke menu utama atau menu awal permainan. Kemudian itu ada kelas counter sebagai counter untuk menampilkan skor yang sebelumnya. Kemudian itu ada counter skor ke-6 dengan nama skor, di mana itu untuk menghitung dari skor level terakhir. Kemudian ada nilai skor itu sendiri dengan dideklarasikan dengan nilai integer. Kemudian ada nilai boolean untuk condition true, di mana sebagai kondisi untuk nanti kita memutarkan sound. Di permainan itu tadi kan ada suara tik-tik sebagai suara timer. Jika kondisi true, maka suara timer yang sebelumnya diputar akan berhenti. Kemudian selanjutnya ada skor yang variabel skor sebelumnya yang diambil dari skor di level 5 yang diambil dari get value skor level 5. Kemudian ada selanjutnya ada word game over. Di dalam word game over ini sendiri itu ada back button, di mana jika kita menekan akan kembali ke menu utama, dan word game over akan muncul ketika seluruh nyawa kita telah habis, atau ketika kesempatan kita menjawab itu sudah habis. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baiklah, saya akan lanjut menjelaskan beberapa aktor, mulai dari back button. Back button ini merupakan tombol yang digunakan untuk kembali kepada menu awal, yang isinya di sini terdapat public void X, dan terdapat kondisi if, jika green put mouse press this, jika mouse menekan tombol back button, maka gambar tombol back button itu akan mengecil dan suara dari bullet akan dimainkan. Dan green put akan kembali ke word baru, yaitu ke word my word. Selanjutnya ada after HTTP button, yaitu how to play button. Sama seperti back button tadi, jika tombol HTTP button ini diklik, maka button akan mengecil dan juga suara sound bullet akan dimainkan, dan kemudian word akan menuju ke word how to play. Selanjutnya ada info button yang isinya juga sama seperti back button dan HTTP button tadi. Jika info button ini diklik, maka gambar akan mengecil seolah-olah tombolnya diklik, kemudian play sound atau suara bullet akan dimainkan, kemudian word akan berubah ke word baru, yaitu nama kelompok. Selanjutnya ada play button yang isinya juga sama seperti tadi. Bedanya pada play button ini word-nya akan menuju ke level 1 jika ditekan. Selanjutnya ada tombol restart. Pada tombol restart ini terdapat di setiap level. Jika ditekan, tombol restart akan mengecil seolah-olah itu ditekan, kemudian green put akan delay sebanyak 5 detik, dan suara bullet akan dimainkan, dan word akan kembali ke level 1. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Itulah penjelasan tentang game kami yang bertajuk Brilliant Quiz bertema edukasi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.